Itu sudah pada ambil belum? Sudah kan? Emang tebel sih ya. Itu buat minggu depan sekalian, terakhir. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami, agar kami dapat kembali belajar mengerti kehendak-Mu, dan juga hikmat-Mu. Hikmat-Mu yang begitu luas, begitu dalam, begitu tak terhingga. Dan hikmat yang terpusat pada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan, tolong siapkan hati dan pikiran kami, dan agar kami dapat perlahan-lahan belajar, mengerti, dan menghidupi hikmat-Mu yang ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke tangan Kau-nya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Tadi datang-datang langsung ada laporan, nggak ngerti. Emang agak sulit ya. Sulitnya, saya cenderung tidak mengurangi, tapi menjelaskan yang sulit daripada mengurangi. Karena setelah mengajar atau juga melihat kekristenan sepanjang sejarah itu, petaka itu terjadi ketika kita mengurangi. Ya. Dan itu ilmu kungfunya Pak Tong. Kalau orang punya 10 jurus, ajarin 9, 9 ajarin 8, 8 ajarin 7. Nah, mengapa kita kesulitan mengerti ini sekarang? Karena nggak pernah dibahas. Karena jarang dibahas. Ya, jadi sebetulnya bukan sulit dalam arti sulit banget ya, tetapi mungkin emang dalam setiap kelas saya nggak pernah berharap kita ngerti sekarang. Itu sebabnya kenapa saya tulis. Ya mungkin nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita baru, oh ini tuh maksudnya gitu. Karena kita baru akan mengalami. Ada 3 hal yang penting di dalam hidup ini ya, terutama berkaitan dengan iman kita. Ini 3 hal ini saling berkaitan, entah mana yang pertama, pelayanan, doa, dan pembelajaran. Ya 3 hal ini, pelayanan, doa, pembelajaran. Ini nggak tahu mana yang penting, yang paling penting. Tapi 3 ini kayak tripod ini ya. Ya, begitu kita pelayanan dan kita akan ketemu dengan kesulitan, maka kita akan belajar. Ya, dan di situ saat yang sama kita berdoa. Kita nggak akan pernah punya bahan doa, atau bahkan mungkin kalau kita nggak suka berdoa. Kenapa? Karena nggak suka belajar, nggak suka pelayanan. Ya, jadi itu saling berkaitan. Nah, jadi saya sengaja kasih yang lengkap, selengkap mungkin. Ini pun ada reduksi sebetulnya ya, masih banyak yang belum saya masukkan, supaya kita mengertinya mungkin nanti. Nah, tetapi makanya dituliskan supaya kita nanti semoga bisa mengerti. Nah, dalam kasusnya sejarah gereja, itu juga kenapa saya kasih yang panjang-panjang gitu ya, itu totalnya 560 halaman loh, mulai dari yang pertama sampai yang ketiga. Itu pun masih nambah lagi karena saya edit lagi, ada berapa puluh buku lagi yang harus saya masukkan, yang akhirnya terhenti karena saya harus belajar lagi. Ya, jadi sambil belajar, sambil menyusun, itu sambil terus belajar, karena buat saya, ketinggalan jemaat di Indonesia ini besar sekali, sangat besar, ya. Dan kalau jemaat, makanya kalau saya hanya kasih yang gampang, yang mudah saja, sebenarnya gampang, itu nggak nyusahin saya kok, gitu ya. 14 kali pertemuan kasih yang gampang aja dan seterusnya, itu sama sekali nggak nyusahin saya. Tetapi ibarat pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Jadi kita biar bingung dulu, dan memang kelas kan gunanya untuk bingung. Dan berbahagialah orang bingung, karena itu tanda dia masih punya kepala. Ya. Itu berarti ada satu proses, ada satu progres di dalam kita berpikir. Daripada orang nggak mau ambil pusing, gitu ya. Nah, berarti dia nggak mau mikir. Ya. Nah, jadi terima kasih karena sudah pusing. Ya. Nah, itu berarti awal dari kita untuk maju. Nah, seperti ini misalnya. Kapan pertama kali kita mendengarkan atau tahu istilah ini? Ya. Padahal kristologi hikmat itu adalah sesuatu yang sangat krusial sekali, terutama di masa awal, ya. Masa awal kekristenan itu sangat penting sekali, karena nanti kita melihat ya bagaimana wisdom, ya. Wisdom itu, hikmat itu, yang minggu lalu kita belajar, semua tradisi dunia ini punya hikmat. Lalu apa perbedaannya antara hikmat Kristen dengan hikmat yang ada di dalam dunia ini? Jadi begitu banyaknya, begitu besarnya. Maka kalau kita sampai tidak mengerti ini, bahkan mungkin kita bukan orang Kristen. Apa bedanya sih ya kekristenan dengan apa? Dengan orang lain atau budaya atau tradisi lain yang bagaimana Kristus ada di pusat,
dari hikmat itu sendiri. Nah, 2 pertemuan terakhir hari ini dan minggu depan kita akan banyak membahas eksposisi 1 Korintus. Ini hanya mengenai hikmat saja, ya, hanya mengenai satu bagian saja dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 1 Korintus 2 ayat yang ke-16 ini berbicara mengenai hikmat. Kenapa bagian ini yang dipilih? Karena bagian ini adalah bagian yang sangat kompleks dan sangat menunjukkan kepada kita, boleh dibilang ini bagian yang sangat besar sekali yang berbicara mengenai hikmat Kristus. Nah, maka kita akan mencoba mempelajari mengenai hikmat Kristus ini. Nah, pertama-tama kita ini dari materinya, tapi saya singkat di sini, ya. Nah, Korintus, ya, kota Korintus itu adalah kota yang sinonim dengan kedegilan, ya. Kita yang sinonim dengan kedegilan, pusat kotanya di Akrokorin, sebuah kota pertahanan dan penyembahan berhala. Ada banyak dewa-dewi, ya, seperti dewa Asklepius, ya, itu dewa kesembuhan. Kemudian Dewi Isis, bukan Isis yang di Irak, ya, dari Mesir. Perhatikan, ya, satu Yunani, satu Mesir, ya, ini Yunani lagi, ya, ini dari Poseidon, ya. Kemudian ada kuil Afrodit, ya, sebagai dewi cinta, dengan ribuan imam serta ritual yang disertai dengan prostitusi. Jadi inilah kota Korintus. Kota Korintus sangat identik dengan segala macam kedegilan, ya. Ini peninggalan-peninggalan yang ada, ya. Ini patung dari Poseidon, kemudian itu dewa kesembuhan tadi Asklepius, ya. Kemudian ini dewa dari Mesir dan ini Afrodit, ya, ini dewa Yunani. Jadi ini Yunani dan ini campuran. Ya, jadi mereka itu punya banyak sekali dewa. Ya, punya banyak sekali dewa. Dan ciri khas dari agama-agama yang punya banyak dewa adalah makin banyak dewa makin senang, ya. Jadi makin lengkap, makin banyak yang melindungi dia. Ya, ini ciri khas dari agama yang seperti itu. Dan karena apa? Karena orang Yunani itu punya banyak dewa, ya. Sebetulnya dewa tuh nggak ada, ya. Dewa tuh kan proyeksi manusia, ya, proyeksi manusia. Makanya ketika Rasul Paulus di Korintus mengatakan bahwa boleh nggak makan makanan berhala yang dipersembahkan kepada dewa? Boleh nggak? Paulus bilang silakan makan. Tapi kalau ada orang yang tersandung gara-gara kamu makan persembahan dewa itu, ya jangan makan. Jadi masalahnya bukan boleh atau tidak boleh makan, tapi ada saudaramu yang tersandung, jangan makan. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan makanan kepada dewa. Pertanyaannya, emang dewa ada? Kan dewa ini proyeksi dari pikiran. Jadi dewa tuh nggak ada. Jadi dia persembahan kepada siapa gitu, ya? Nggak ada sebetulnya. Nah, jadi dewa itu banyak sekali, ya, di kota Korintus. Ini kota yang sangat kaya, sangat besar sekali, ya. Kota ini dipenuhi dengan krisis moral yang sangat serius. Ya, maka bahkan ada istilah Korinthiasestai, itu artinya to behave like Corinthians. Ya, sebuah ungkapan yang menunjukkan sifat tak bermoral seperti orang Korintus. Ya, kalau Rasul Paulus pernah ada tentang orang Kreta, pernah dengar nggak? Orang Kreta memang apa, ya? Si pelahap dan seterusnya. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang sangat hedonis, ya. Hedonis itu artinya terlalu menikmati dirinya sendiri, ya. Dan bayangin, ini kota yang besar sekali, yang sangat kaya, tapi krisis moral sangat serius. Nah, maka kalau kita lihat di kertas yang saya bagi, itu, ya, di situ ada seorang penulis membandingkan antara kota Korintus dengan kota-kota besar di dunia di zaman sekarang. Ya, jadi ada satu kemiripan, ya, dalam krisis moralnya misalnya, kemudian dalam banyak dewa. Nah, jadi kalau dulu mungkin dewa terekspresikan lewat patung dan seterusnya. Ya, sekarang sebetulnya kalau kita menyembah dewa itu kan menyembahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah worship. Worship itu terdiri dari word plus ship. Word ini apa? Layak, ya, layak. Apa yang kita anggap layak, itulah yang akan kita kejar. Kalau jabatan itu adalah sesuatu yang kita layak, itu kita akan kejar ke situ. Kalau uang itu adalah yang sesuatu yang layak, kita akan kejar ke sana. Nah, jadi worship itu tidak harus ada patung. Ya, worship adalah kemana orientasi kita.
Ya, maka kalau orientasi kita ke Tuhan, maka Tuhanlah yang layak, di mana waktu, tenaga, uang, hidup saya persembahkan kepada Dia. Ya, nah, jadi kita selalu mempersembahkan, menyembah sesuatu atau sosok yang kita anggap layak dapat uang kita, layak dapat waktu kita, layak dapat hidup kita. Ya, itulah worship. Nah, kalau dulu ekspresinya lewat patung dan seterusnya, tetapi sekarang mungkin nggak ada patungnya. Ya, yang ada adalah apa? Penyembahan kepada sesuatu yang kita anggap layak. Bahkan teologi sekalipun bisa jadi berhala. Kita tidak datang kepada Tuhan, kita datang kepada teologi. Ya, sehingga akhirnya orang bisa belajar teologi, punya konsepnya benar, tapi perilakunya tidak. Kenapa? Karena dia tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah teologi. Bahkan mandat sekalipun, misalnya mandat penginjilan sekalipun bisa menjadi berhala. Susah ya membedakan itu. Nggak kelihatan semua, saudara. Nggak kelihatan. Tetapi itu terekspresikan dalam hidup kita gitu ya. Jadi misalnya saja mandat Injil, wah kita harus penginjilan dan seterusnya. Kelihatannya sangat rohani, tetapi mungkin bukan Yesusnya yang paling utama, tapi penginjilannya. Jadi mandat penginjilan akhirnya menjadi berhala. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita koreksi, termasuk diri saya sendiri yang mengkoreksi semua hal yang apa sih yang saya anggap layak. Bahkan saya nulis buku sekalipun belum tentu itu baik. Mungkin saya sedang memberhalakan menulis dan seterusnya. Ya, jadi itu sulit sekali. Nah, kalau zaman dulu, saudara, ini kota Korintus di era Paulus itu seperti itu ya. Ya, jadi kondisi masyarakat Korintus saat itu adalah seperti ini. Ya, komunitas budaya dibentuk oleh model Romawi, bukan model Yunani. Ya. Bahkan jika banyak imigran datang dari Akhaia, Makedonia, dan Timur untuk membentuk suprastruktur yang sama-sama kosmopolitan. Jadi, kosmopolitan di zaman dulu seperti apa? Ya, di kota Korintus. Ya, dan modelnya adalah model Romawi, bukan Yunani. Kenapa? Ya, karena memang yang berkuasa saat itu adalah orang-orang Romawi. Walaupun ada tradisi namanya Greco-Roman, ya. Jadi Greco ini adalah Greek dari Yunani, Roman ini adalah dari Roma. Ada campuran budaya ini, ya, tetapi budaya yang dipakai ini adalah budaya orang-orang Romawi. Nah, orang Romawi itu sangat kalau soal infrastruktur itu orang Romawi. Kalau soal filsafat itu orang Yunani. Ya, jadi orang Romawi itu adalah orang-orang yang bisa membangun kota sangat besar, makanya mereka kekuatannya berkali-kali lipat besarnya dibandingkan dengan orang-orang Yunani. Nah, jadi inilah masyarakat Korintus, dan mereka itu masyarakat kota dan culture ya yang merasa diri mereka makmur dan mandiri. Itu terlihat dari kritikan-kritikan dari Rasul Paulus. Nanti kita melihat juga ya bahwa jemaatnya pun adalah jemaat yang karunianya meludak gitu. Ya, karunianya meludak, banyak sekali karunianya. Ada karunia berbahasa lidah, ada karunia ini dan seterusnya, banyak sekali. Ya, tetapi mereka sangat-sangat sekuler sekali. Itulah orang-orang Korintus. Ya, komunitas inti dari tradisi inti dari budaya kota adalah budaya perdagangan. Ya, mereka ini pebisnis. Kalau kita lihat nih kota Korintus apa kota metropolitan zaman sekarang sih ya, kosmopolitan zaman sekarang. Makanya kenapa dipilih bagian ini, karena bagian ini sangat up to date sekali. Apa yang terjadi di Korintus adalah seperti apa yang terjadi di zaman sekarang, cuman dalam bentuk yang berbeda. Ya, pragmatis, kewirausahaan pragmatis itu artinya memperhatikan materi, lebih materi atau mengejar kesuksesan. Nah, jadi Rasul Paulus masuk ke dalam satu kota yang seperti ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa, kita pelayanan harus ke desa, kita pelayanan harus ke kota-kota yang sulit, ya, di mana sulit terjangkau. Betul, itu memang harus juga. Lalu kadang-kadang orang merasa, kalau pelayanan kota itu pelayanan yang gampang lah, isinya orang-orang kota, hidupnya makmur. Ya memang sih hidupnya makmur, tapi kemakmuran tidak identik dengan kebaikan atau kebenaran. Kemakmuran bahkan seringkali identik justru dengan kehancuran. Ya, makanya kota Korintus itu seperti itu. Ya, jadi Rasul Paulus masuk ke dalam suatu komunitas yang seperti ini. Ya, dan kita bisa melihat ini di kota-kota besar di Eropa di zaman sekarang. Ya, ini juga seperti ini. Ya, itu tadi berhalanya mungkin tidak lagi patung, tapi mungkin apapun yang worth it ya untuk diperjuangkan, itulah
yang mereka perjuangkan. Dan mengerikannya adalah, ya, kota ini bejat ya, tapi pusat hikmat. Bayangin. Jadi neraka ada, ya, hikmat juga ada. Inilah kota. Dan mereka itu penuh dengan para sofis. Ya, sofis itu adalah guru-guru hikmat, sebutan untuk orang-orang yang mengajarkan hikmat atau sofia. Ini salah satu artefak yang menunjukkan bahwa cara-cara mereka belajar, cara-cara mereka mengajar itu kira-kira seperti ini. Mereka duduk, ya, lalu berkumpul, dan biasanya mereka dipanggil. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus memilih murid, ya, itu aneh sekali. Karena apa? Karena biasanya murid pilih guru, Yesus pilih murid. Nah, itu sebetulnya sudah menunjukkan suatu otoritas dari Tuhan Yesus. Dan Yesus itu nggak seperti kebanyakan sekolah zaman sekarang, pilih anak yang sudah pintar. Ya, pilih anak yang sudah pintar. Tapi Yesus pilih orang yang bodohnya luar biasa, ya. Hampir semua lulusan University of Galilea jurusan perikanan, nelayan maksud saya. Ya, hampir nggak ada yang pinter. Yang pinter tapi rusak, yaitu Yudas, bendahara, ngerti duit, ya, tapi kacau sekali hidupnya. Ya, Matius, pemungut cukai, itu juga, ya. Nah, jadi Yesus itu, kalau kita memperhatikan komposisi murid Yesus itu komposisi yang sebetulnya kalau itu tim kita bisa berantem, bisa hancur itu. Karena yang satu musuh semua orang Yahudi, pemungut cukai, dimasukin murid Yesus. Ya, itu ya, nggak salah lu masukin Matius, lu ngaco aja gitu ya. Karena apa? Karena ini kalangan kelas bawah yang biasa diperes oleh Matius. Itu mirip seperti Pak Jokowi ambil Pak Prabowo, gitu ya. Yang bener loh, ya. Atau Abraham Lincoln. Sebenarnya apa yang terjadi pada Pak Jokowi itu bukan yang pertama. Abraham Lincoln juga mengambil musuh politiknya untuk masuk ke dalam jajaran kabinetnya. Ya. Nah, jadi lihat situ bahwa inilah kota yang seperti zaman sekarang, bukan? Ya. Di Surabaya ini gereja ada, ya, perjudian ada, pelacuran juga ada. Ya. Jadi mau tinggal pilih yang mana. Saya kalau di Andika tuh, ya, gereja ada, momentum ada, 4 pijet juga ada. Gitu ya. Aduh, gitu ya. Jadi bagaimana itu ya? Sekolah ada, tapi diskotik juga ada. Sama di sini juga, gereja situ diskotik nih, jam 9 lewat, nah baru rame, ya. Ya, kayak gitu ya. Dan ada 1, ada 2, ya, ada yang lebih kecil lagi. Saya nggak tahu itu isinya apa. Setiap malam tuh selalu ada polisi sih yang mengawasi, ya. Belum lagi dangdutan yang di situ. Ya, jadi kita ini belum kota, ya. Ruko ini adalah ruko yang berwarna-warni, ya. Dulu ada dangdutan di situ, ya. Pokoknya lengkap lah. Ya. Nah, jadi semua ada di sini. Nah, jadi justru karena semua ada ini, herannya walau semua ada, ya, bahkan para sofis, ini menunjukkan, saudara, bahwa hikmat itu nggak menolong. Hikmat manusia itu tidak menolong, ya. Sehingga Rasul Paulus sampai harus memasuki kota ini. Nah, jadi ini nggak ada di kertas, ya. Jadi kita belajar minggu lalu, ya, bahwa manusia itu tidak tahu. Lalu orang filsafat berpikir, lalu dari tidak tahu mulai mengerti bahwa tidak tahu kalau tidak tahu. Ya, orang dari tidak tahu, ya, tahap tidak tahu ini, ya, masih lanjut ke tidak tahu kalau tidak tahu, ya. Tetapi tahap berikutnya ini sudah naik tingkat adalah tahu kalau tidak tahu. Nah, jadi, ya, orang capek-capek berpikir, berdebat di dalam filsafat hanya ingin menunjukkan bahwa saya ini tahu kalau saya tidak tahu. Jadi, pencapaian tertinggi dari filsafat sebetulnya adalah kekosongan. Kalau saya tahu bahwa saya tidak tahu, so what? Ya, itu memang pencapaian, saudara. Ya, daripada nggak tahu sama sekali, ya, apalagi ini jadinya kurang ajar. Tidak tahu kalau tidak tahu, ya. Ya, ini pencapaian yang tertinggi, saudara. Tahu kalau tidak tahu. Ya. Tetapi kalau sudah tidak tahu terus apa? Emptiness. Nah, ini boleh dibilang jenjang filsafat, walaupun mereka di sana penuh dengan orang-orang sofis, para pengajar hikmat, tapi justru jadinya kayak gitu pelampiasan. Coba ya, kita kalau habis pelayanan, ya, capek nggak? Dan kalau kita perhatikan, habis pelayanan, habis sibuk-sibuk, itu ada satu jembatan. Setelah sibuk-sibuk, KKR misalnya, ya, setelah itu kan sepi sekali. Yang tadinya kita mungkin persiapan Natal nih, ya, rame ya, sebulan ini atau 2 bulan ini, wah, ngotot sekali. Lalu setelah semua selesai,
Pernah ada perasaan gitu nggak? Kayak capek sekali. Dan herannya, disitulah justru godaan dosa paling besar. Ya, saya selalu ingat satu gambar, saya nggak ada di ini, di HP saya ada. Ya, bagaimana seekor kucing itu nangkep, kan kalau di Tom and Jerry kan ini ada lubang gitu ya di tembok ya. Lalu si kucing itu nangkep jeluk gitu ya, buntutnya Jerry. Dia pikir tuh buntut tikus. Nggak taunya apa? Itu buntut ular. Ya, jadi kelihatannya cuma seperti tikus, dia tangkap begini, dia merasa berhasil. Nggak taunya ada ular yang gede banget gitu ya. Ya, jadi seringkali saudara, apa yang kita lakukan itu kelihatannya besar, tetapi ada bahaya yang mengintip yang lebih besar lagi, yaitu apa? Bahaya kekosongan ini, empty. Ini bukan hanya filsafat, kegiatan rohani pun, ya. Kita bisa, wah begitu rohaninya KKR yang datang 3.000 orang misalnya, yang bertobat, yang angkat tangan itu ada sekitar 1.000 orang dan seterusnya. Pencapaian besar itu, gitu ya. Kayak wow. Tetapi setelah itu ada satu kelelahan, ya. Makanya tidak heran saudara, kita lihat ini dalam tahun ini sudah ada yang hamba Tuhan yang bunuh diri. Jared Wilson, berapa bulan yang lalu ya, Jared Wilson bunuh diri. Sebelumnya ada Joshua Harris yang bercerai, kemudian juga dia menyatakan diri bahwa saya tidak Kristen lagi. Ya, juga ada itu yang baru-baru ini, yang sebelumnya juga seperti itu, ya, bahwa ada suatu emptiness, ada satu kekosongan. Itu berarti bahwa mungkin mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, tetapi menjadikan gereja mereka sebagai Tuhan. Bahkan menyenangkan jemaat itu adalah Tuhan mereka, ya. Nah, itu juga bisa terjadi pada kita semua, termasuk pada saya. Makanya benar-benar kita harus murni, ya, walaupun itu pergumulan yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini bahwa filsafat itu begitu akhirnya menjenuhkan. Itu sebabnya kenapa kalau kita belajar sejarah gereja, terutama di sejarah gereja yang kedua, ketika kita belajar mengenai bagaimana orang-orang Arab itu menemukan hikmat Yunani, ya, yang sudah tidak lagi dipakai oleh orang Yunani, akhirnya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu akhirnya wajah orang-orang Muslim waktu itu berubah, saudara. Bukan lagi hanya ke Arab-Araban, tetapi juga mengadopsi, ya, filsafat dari Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang biasanya menerjemahkan orang Kristen waktu itu, yang Arab, ya. Nah, jadi karena apa? Bagi mereka itu wow gitu ya. Tapi bagi mereka yang ini kayak gini, bosen gue kayak begitu. Makanya banyak ditinggalkan oleh orang Yunani sendiri. Yang berikutnya adalah bahwa agama Yunani dan filsafat Yunani nggak cocok. Karena apa? Agama Yunani, Tuhannya itu begitu banyak, ya, dan begitu chaosnya, ya. Lalu pikiran Yunani ini, filsafat Yunani menemukan empty. Di sini chaos, di sini empty, ya. Makanya mereka akhirnya jenuh sendiri dengan iman mereka. Nah, jadi, ya, kekristenan datang, ya, untuk memenuhi emptiness mereka, ya, kekosongan mereka, yaitu dipenuhi oleh kekristenan. Walaupun kekristenan sendiri pada akhirnya, ini ada satu buku, ya, Kekristenan Tanpa Belenggu, ya, dari Harold R. Eberly, namanya kurang ngetop, ya. Dia tuliskan kekristenan versus intelektualisme Barat, mengupas tuntas perbedaan sejarah iman Kristen dan pemikiran Barat. Karena kadang kita nggak bisa bedain mana Barat, mana Kristen. Seolah-olah Kristen ya Barat ya Kristen, ya. Padahal Barat itu lain, ya. Jadi Rasul Paulus masuk ke Barat, mempengaruhi Roma, ya, mempengaruhi Asia. Tetapi Barat itu sebelum ada Kristen, ya Barat dengan tradisi filsafatnya, ya. Dan juga bukan hanya dulu Barat itu cuma dua. Kalau nggak Romawi, ya bukan Romawi, udah itu aja, ya. Kayak di kelas ini cuma ada dua jenis manusia, Gito dan bukan Gito. Wah, gitu ya. Enggak ya. Maksudnya Romawi itu kayak gitu. Gua Romawi, lo bukan. Gua suku ini, nggak peduli suku apa lo, yang penting lo bukan Romawi. Udah. Nah, makanya terhadap orang yang bukan Romawi, mereka bisa sadis banget. Ya, padahal dulu di zaman Yesus lahir, mereka sedang mencanangkan yang namanya Pax Romana. Pax ini bahasa Latinnya untuk apa? Peace. Peace, Romana, ya Roma. Peace in Rome, ya. Jadi damai untuk orang-orang Roma. Nah, di mana? Orang Roma yang ada di kota Roma. Orang Roma yang ada di seluruh dunia sampai ke Afrika, ya. Jadi Romawi itu dulu
skopnya luas sekali, besar sekali, ya. Lalu mengadakan suatu Pax Romana. Dan uniknya, ya, ketika Pax Romana ini dicanangkan, datanglah King of Kings, King of Peace, yaitu Yesus itu sendiri, ya. Jadi Yesus membawa damai, tapi bukan damai versi Roma. Nah, jadi Roma ini sangat berkuasa sekali, sangat menguasai dunia waktu itu. Oke, nah kita kembali ke sini. Nah, jadi saudara, pencapaian tertinggi manusia pada akhirnya hanyalah emptiness. Padahal, ya, ini kalau kita melihat, ya, ini lukisan berjudul School of Athens yang dilukis oleh Rafael. Ya, kalau ingat nama Rafael, ingat kura-kura ninja. Ya, kan adalah salah satu namanya Rafael. Ya, Rafael ini menggambar, melukis ini tahun 1509 sampai sekitar 1511. Ya, jadi berapa tahun sebelum reformasi. Wah, ini dia melukis tentang tokoh-tokoh dari ini, tokoh-tokoh filsafat, ya. Tokoh filsafat dari yang modern, dari yang kuno sampai yang modern. Dan ini ada satu pembahasan, ya, yang dilakukan untuk mengerti tentang School of Athens ini. Kita akan melihat satu klip terlebih dahulu. Moga-moga nggak disensor YouTube. Dear, this is Raphael's School of Athens. It is perhaps one of the most famous paintings of the Renaissance period, painted between 1509 and 1511. Kenapa nggak keluar ya? Hah? Nggak keluar gambarnya? Ini filsafat Jawa, ya. Kok nggak keluar gambarnya ya? Oh, belum diinin kali ya? It depicts the great minds of the ancient world, or at least those ruled by the Renaissance. It follows in the tradition of the famous men frescoes, tolong Cloud. which adorn many walls. Kenapa? Enggak, soalnya ini kan dari YouTube langsung. Oh, oke. Kalau nggak bisa ya sudah. Kita lanjut yang yang ini aja. Dari YouTube langsung soalnya soalnya ada terjemahannya gitu loh. Kalau ini oke lah kita. Nah, ini jadi ini Plato, ini Socrates. Kalau kita memperhatikan, ya, Plato ini lihat ke atas, dia nunjuk ke atas. Socrates nunjuk ke bawah, ya. Jadi dia urusan Plato, makanya kalau kita belajar lagi tentang sejarah kekristenan, ya, kadang-kadang kita bahkan sampai zaman modern ini sebenarnya Kristen kita ini Kristen Platonik. Apa itu Kristen Platonik? Plato tuh melihat bahwa yang di sana tuh yang ideal, yang di sini yang tidak ideal, ya. Maka kita kadang-kadang ada orang Kristen yang menyiksa diri di sini, ya. Karena apa? Karena di sini tidak ideal, yang ideal itu di sana, ya. Kadang-kadang kita hidup itu untuk nanti di surga, tapi tidak hidup untuk di sini. Padahal Plato bukan orang Kristen. Ini bukan orang Kristen, ya. Plato itu bukan orang Kristen, ya. Nah, jadi dia itu tahu tentang sesuatu yang lebih tinggi, tetapi, ya, dia tidak bisa menjelaskan sesuatu yang lebih tinggi itu apa, karena yang lebih tinggi itu tidak berpribadi. Tuhan memang lebih tinggi, tapi lebih tinggi itu adalah tempat, Tuhan itu adalah pribadi. Yang dia tahu adalah pokoknya ada yang lebih tinggi. Socrates bilang, no, kita harus urusin yang di bawah, ya. Makanya ada penggambaran-penggambaran, ya. Ini namanya Euripides, ya. Dia sedang mengajar dan seterusnya. Ini seorang sedang bingung, ya, sedang berpikir. Jadi dunia filsafat itu adalah dunia berpikir. Dan ini kalau kita lihat modelnya adalah model orang Romawi, bukan Yunani. Kalau Yunani terkenal dengan pilar-pilarnya, kalau Romawi terkenal dengan konsep seperti ini. Ini kan mirip seperti misalnya saja di Istiqlal. Ya, Istiqlal itu niru dari apa? Dari Hagia Sophia. Hagia Sophia itu ada di Turki sekarang, ya. Itu pakai desain itu dari Romawi. Oke. Ya, jadi yang saya ingin katakan adalah apa? Beludak sekali yang namanya filsafat itu. Begitu banyak pemikir-pemikir di dunia yang memang berpusat kepada, kan pernah saya kasih singkatan SPA, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles. Bukan Aris Munandar, ya. Aristoteles, ya. Jadi ini adalah 3 pemikir yang menjadi dasar pemikiran orang Yunani walaupun sebelum mereka itu sudah ada. Sebelum Kristus lahir, mereka sudah ada. Pemikiran-pemikiran mereka sudah ada, bahkan pemikiran-pemikiran kita masuk ke dalam nanti jemaat Kristen juga. Nah, makanya
Itu tidak berbeda bukan seperti di zaman sekarang, cuman bedanya adalah situasinya. Makanya ada orang yang disebut sebagai sinkretisme karena mencampurkan antara tradisi dengan iman. Ya, sebetulnya tradisi ada yang baik, ada yang enggak. Ya, nyampur itu tergantung tradisinya seperti apa. Ya, nah jadi ini orang-orang di Yunani, ini orang-orang yang penuh dengan filsafat, walaupun filsafat pada ujungnya adalah frustrasi karena tidak memperoleh suatu kepastian, maka ya dari tidak tahu ya, lalu tidak tahu kalau tidak tahu, tahu kalau tidak tahu, dan pencapaian tertinggi manusia itu filsafat itu sebetulnya menghasilkan kekosongan karena hanya tahu bahwa saya tidak tahu, maka ini harus ada pewahyuan yang dari atas. Ada titik temu antara pemikiran manusia dengan Allah. Ya, makanya kalau kita pernah tahu gambar dari Michelangelo, ya Michelangelo itu melukiskan di Chapel Sistine itu antara Tuhan dengan manusia. Pernah tahu nggak lukisan yang terkenal itu Jari 2? Ya, itu Michelangelo. Ingin menggambarkan relasi antara Allah dengan manusia. Harus ada pewahyuan. Ya, dan bukan hanya Kristen yang menganggap agama. Lihat, agama Yunani adalah agama mitologi. Penuh dengan mitos, mitos dewa cinta, mitos dewa ini dan seterusnya. Demikian juga di tradisi Babel, ya itu mitos-mitos ya. Tetapi ada 3 agama besar, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi, ya yang menganggap bahwa segala sesuatu itu atau hikmat Allah itu harus berasal dari satu pewahyuan. Ya, nah inilah yang kita pelajari di doktrin Alkitab, bibliologi. Pasti kita akan belajar itu, bahwa harus ada pewahyuan dan itu dari atas dan bukan dari manusia. Nah jadi seolah-olah Tuhan membiarkan, biarin aja lo mikir, biar lo mikir, sampai seberapa jauh sih lo mikir. Yang sebetulnya emptiness ini bukan baru terjadi di zaman Plato atau Aristoteles, tapi kita sudah lihat itu di zaman Menara Babel. Sudah kelihatan kok, ya bahwa mereka ingin mencapai Allah, tetapi kemudian mereka tidak bisa mencapai Allah, ya. Nah, jadi itu kalau dulu bangunan secara fisik, ya sekarang ini bangunan secara filsafat, pemikiran, ya, yang pada akhirnya di zaman ini pun begitu, saudara. Orang berusaha membuang hikmat ini, ya. Kalau tadi Pak Aryo bicara soal ada orang dari Cambridge, dari Harvard, Cambridge. 2 kampus yang tadinya adalah kampus Kristen, ya, tapi kemudian pewahyuan ini dibuang, ya, akhirnya ada untuk fakultas teologi sendiri. Tadinya semua berdasarkan teologi, ya, dan sekarang teologi dibuang, lalu semua ilmu itu diambil dari pemikiran-pemikiran yang tertinggi. Makanya seperti Stephen Hawking itu lulusan Harvard ya kalau nggak salah, Stephen Hawking ahli fisika itu. Ya, tetapi dia sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Istrinya ya yang percaya kepada Tuhan, istri pertamanya. Ya. Terus itulah pencapaian-pencapaian manusia ya. Dan sampai hari ini saudara kita melihat bahwa manusia terus mencoba mencapai Allah. Ya, manusia bukan mencapai Allah, mencapai pencapaian tertinggi dan hasilnya adalah emptiness. Misalnya saja kalau kita lihat Jepang. Ya, Jepang itu adalah negara yang besar sekali, negaranya kecil, maksudnya pencapaiannya besar sekali, tapi pada hasilnya apa? Emptiness lagi, kosong lagi. Ya, sebutkan pencapaian tertinggi manusia, di situ kita menemukan kekosongan. Makanya Korea maju, angka bunuh diri tinggi. Jepang maju, angka bunuh diri tinggi. Ya, terus juga Amerika maju, tetapi apa? Lihat beberapa kali penembakan di dunia ini terjadi di Amerika, di sekolah-sekolah. Orang mulai stres, orang mulai frustrasi. Ya, bahkan kita melihat juga bahwa frustrasi juga terjadi di sekolah-sekolah. Ya, lihat ya, ketika kita mencoba mencapai yang tertinggi, disitulah terjadi kekosongan. Saya selalu ingat kalimat dari Edmund Hillary. Edmund Hillary itu adalah ini cowok ya. Kalau Hillary, bukan Hillary Clinton ya. Edmund Hillary ini adalah orang yang pertama kali mencapai puncak Everest. Ya, itu kan tingginya sekitar 8 km. Dan dingin sekali, itu gunung tertinggi di dunia. Nah, dia mengatakan ketika
mencapai di sini, ditanya sama wartawan, ketika kamu sampai di puncak, apa yang kamu rasakan? Ketika di sini, wah itu effortnya tinggi sekali, itu ada satu kegairahan yang besar sekali. Tapi begitu sampai di puncak, lalu dia turun, empty, pencapaian sudah tidak ada. Ya, itu mirip seperti kalau cowok suka sama cewek, cowoknya banyak yang suka sama dia, wah berusaha mengejar, begitu dapat, setelah dapat apa? Udah, hilang. Ya, ini bukan pengalaman pribadi ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira pencapaian manusia. Makanya harus ada pewahyuan yang dari atas. Nah, jadi wahyu atau hikmat ya harus muncul dari atas. Itulah sebabnya kenapa ketika wahyu itu ada, selalu ada perantaranya yang melakukan pengajaran. Nah, di zaman itu, zaman PL itu adalah nabi-nabi, ya. Kemudian di zaman PB itu adalah rasul-rasul, ya. Kita lepaskan dulu Kristus ya. Maksudnya Kristus adalah sang wahyu itu sendiri. Dia adalah hikmat itu sendiri yang turun ke dalam dunia. Tetapi Yesus itu kemudian meredefinisi hikmat. Kalau bagi orang Yunani, filsafat itu adalah sebuah konsep. Hikmat itu adalah sebuah konsep, ya. Tetapi Kristus melihat bahwa hikmat itu adalah pribadi. Itu dirinya sendiri. Sebagai pribadi yang melakukan sesuatu, bukan sebuah konsep. Makanya kenapa seringkali orang teologi gagal adalah karena dia mengilahkan teologi. Dia punya konsep, tapi dia tidak punya teologi itu tidak sampai ada di dalam hidupnya. Itu sama seperti Rasul Petrus ketika Yesus tanya akan pertanyaan yang penting itu ya di Matius 16 kalau nggak salah. Menurut orang siapakah aku ini? Ya, banyak orang bilang, oh kamu adalah Elia dan seterusnya, nabi-nabi dan seterusnya. Nah sekarang Yesus tanya, menurut kamu, aku ini siapa? Ya, nggak ada yang jawab kecuali Petrus yang mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah. Yesus langsung ngomong bahwa itu berasal dari Bapa, bukan dari kamu. Nah, itu kata orang, kata murid-murid, terakhir Yesus mengatakan ini kata Mesias tentang dirinya sendiri, bahwa Mesias yang ini akan diserahkan. Siapa yang langsung pertama komplain? Petrus. Petrus protes, ya. Petrus protes dan mengatakan sekali-kali itu tidak akan terjadi. Dia sampai tarik Yesus dan dia marahi Yesus. Jadi dia punya konsep, ya. Tapi dia tidak memperlakukan Yesus sesuai dengan konsepnya. Kalau memang dia Mesias yang dijanjikan itu, harusnya dia sangat hormat loh sama Mesias ini. Dan Mesias, apapun kata Mesias itu, harusnya dia hormati. Tapi enggak. Dan jangan buru-buru menyalahkan Petrus. Emang kita enggak gitu. Kita bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi dia tidak pernah menjadi Tuhan di hati kita. Atau misalnya saja, kita punya istri, sebutannya adalah istri, tapi kita perlakukan sebagai pembantu di rumah. Sebutan benar, perilaku salah. Sebutan benar bahwa dia adalah istri, perilakunya salah. Ini adalah Tuhan, tapi kita tidak mempertuhankan dia. Dan ini terjadi di mana-mana, di semua cabang gereja pasti terjadi. Ya, ada orang yang mengilahkan perasaan, emosi, lalu penuh dengan emosi. Di sisi lain ada orang yang mengilahkan teologi, bukan mengilahkan. Saya nggak mengatakan bahwa perasaan itu salah. Teologi itu salah, bukan. Tetapi jangan sampai itu jadi ilah, dan itu secara tidak sadar kita sering melakukan itu, termasuk saya. Ya, maka kita harus berhati-hati. Nah, jadi pengajar dari hikmat atau wahyu ilahi itu kemudian diajarkan, lalu muncul pengertian, pergumulan, dan ini yang salah satu yang membedakan. Ya, membedakan antara filsafat dengan kristologi hikmat. Bahwa hikmat Kristus menghasilkan love. Apa bedanya love? Nah, kalau kita melihat logika kasih Tuhan, kasih paling tinggi, ekspresi kasih paling tinggi itu apa? Ya, ekspresi kasih paling tinggi adalah berkorban. Nah, sekarang ekspresi korban paling tinggi adalah apa? Apa? Mati. Merelakan diri mati. Lihat ya, ini logikanya kasih Allah. Ya. Karena kasih, maka dia merelakan diri untuk mau berkorban.
Dan korban paling tinggi adalah mati. Nah, ini perbedaannya saudara, bahwa seharusnya kalau kita memang adalah orang yang percaya kepada Kristus, mengerti hikmat, hasilnya itu love. Love itu bukan konsep. Sama seperti suami istri misalnya, ya, si suami merasa bahwa saya punya konsep kasih. Saya ngerti banyak konsep mengenai kasih. Tapi dia tidak mengasihi. Nah, itu bedanya. Ya. Kalau tidak mengasihi, buat apa konsep itu? Makanya itulah sebabnya kenapa nanti di Kisah Rasul pasal 13, kita kan lagi ngomongin Kisah Rasul pertama. Kisah Rasul 13 langsung ngomong kasih. Nah, kalau kita perhatikan, ya, Kisah Rasul pasal yang bukan Kisah Rasul, kok salah. 1 Korintus, bukan Kisah Rasul. 1 Korintus, ya, 1 Korintus 12 ayat 31, ya, 1 Korintus 12 ayat 31 mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu? Dia nggak jawab di sini, di ayat 31. Apa itu jalan yang lebih utama lagi? Apa? Dia nggak jawab di ayat 31. Karena jawabannya ada di pasal 13. Love. Ya, jadi kamu itu loh berantem soal apa? Soal karunia ini, karunia itu. Dia jelaskan pasal 12 ayat pertama, rupa-rupa karunia tapi satu roh, banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, sekarang doakan yang paling utama, karunia paling utama. Kamu harus peroleh itu. Orang mungkin mikir, apa ya? Karunia paling utama apa ya? Apa ya? Bahasa roh kah? Karunia mengajar kah? Langsung pasal 13 ayat pertama, love. Kenapa kalian, kalau Rasul Paulus ngomongnya, kenapa kalian tidak ngejar itu? Nah, baru dia menunjukkan logika kasih. Makanya sebelum dia bicara soal kasih, dia bicara soal hikmat, dan hikmat itu ada di dalam Kristus, dan ternyata hikmat Kristus adalah berbicara soal pengorbanan, ya, soal kematian. Itulah yang membuat hikmat di dalam kekristenan itu dianggap kebodohan. Ya, mati kok hikmat, karena mati ada berapa jenis, ya. Pertama, mati sia-sia, ya. Sia-sia. Kedua, mati apa lagi? Kecelakaan. Ya. Ketiga, mati yang bersifat substitusi. Substitusi. Apa itu substitusi? Menggantikan. Yang sebetulnya juga ada yang keempat, yang bersifat warisan. Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Wasiat bukan warisan. Wasiat yang bersifat wasiat. Wasiat, ya. Itu ada di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-16. Ibrani 9 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada wasiat, di situ diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Artinya apa? Ayat 17. Karena suatu wasiat baru sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Ya, orang nggak pernah sadar itu, saudara. Nah, jadi kematian Kristus itu bukan kematian sia-sia. Orang pakai narkoba, ya, bunuh diri dan seterusnya, itu kematian yang sia-sia. Kecelakaan, ya, jadi mati karena kecelakaan kerja atau ditabrak motor, itu kecelakaan. Tapi ada kematian yang bersifat substitusi, yaitu kematian yang menggantikan. Ini sangat logis sekali, ya. Kita 10 November itu kan Hari Pahlawan, betul? Itu kematian substitusi, loh. Karena para pahlawan makanya kita bisa merdeka, ya. Itu kematian bersifat substitusi, bahwa kematian mereka membuat kita hidup. Logis banget, ya, gitu ya. Jadi kematian Kristus itu bersifat substitusi, ya, bahwa karena kematiannya maka kita tidak mati dalam arti kita tidak binasa. Dan kematian itu justru dengan kematian Kristus, wasiat keselamatan itu justru jadi berlaku. Ya, inilah beberapa hal mengenai kenapa kematian Kristus itu ternyata adalah hikmat Allah. Ya, itu ternyata adalah hikmat Allah. Kelihatannya bodoh, ya, kelihatannya sia-sia, tapi sebetulnya itu adalah hikmat Allah. Bisa dibuka lagi? Ya, nah sekarang, ya,
Karena kita melihat kondisi dari orang-orang, kondisi hidup spirit dan spiritualitas yang ada di kota Korintus. Kota Korintus, kota besar, kota yang bersifat mudah diakses, ya. Karena mudah diakses, maka banyak campuran. Nah ini, saudara, salah satu kelemahan kota besar adalah semakin besar, semakin banyak akses, semakin banyak warna. Ya. Dan di sana ada banyak sekali, ya ini kekecilan mungkin tulisannya ya. Yang pertama adalah sofis yang tadi. Kemudian ada gnostik. Nah, gnostik ini adalah orang-orang yang, kalau dalam bahasa Yunani, gnosto atau ginosko, ini adalah orang-orang yang berpengetahuan, ya. Mungkin dari sinilah muncul kata know dalam bahasa Inggris. Ini orang-orang yang berpengetahuan. Dan orang-orang berpengetahuan ini sangat dipengaruhi oleh filsafat. Sekali lagi ya, pencapaian tertinggi, harus ngerti ini, harus begitu ya. Di satu sisi, orang-orang ini adalah orang-orang yang berpikir sangat keras, ya, sehingga mereka memiliki keunggulan di dalam berpikir. Tapi sampai akhirnya, ternyata mereka memberhalakan pikiran mereka. Nah iya, ya selalu berhala itu selalu mudah banget ya, nggak harus pakai patung. Ya, tetapi mereka sangat memberhalakan. Dan ini kalau di kertas ada ya, bagaimana gnostik ini kemudian masuk ke dalam kekristenan. Nah, sehingga akhirnya apa? Orang-orang yang dipengaruhi oleh gnostik ini adalah orang-orang yang kalau kamu percaya pada Yesus, kamu harus melakukan pencapaian-pencapaian tertentu. Ya. Nah, disitulah makanya Rasul Paulus juga mengajarkan tentang kasih, tentang anugerah, ya, tentang kasih karunia, dan seterusnya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ini. Dan orang seperti ini adalah orang-orang yang mencoba mencapai sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan keras, berpikir keras, dan seterusnya, sampai akhirnya itu tadi, ya, pikiran itulah yang menjadi ilah atau menjadi berhalanya. Ini adalah orang-orang gnostik. Ya, sehingga ketika ini masuk dalam kekristenan, di mana kekristenan itu adalah 100% anugerah, ya, akhirnya menjadi aneh. Ya, menjadi aneh karena apa? Karena anugerah tidak berlaku lagi, kita harus mencapai sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan ya, kekristenan di zaman sekarang, coba perhatikan, kadang-kadang ketika kekristenan sudah masuk dalam dunia akademis, kita kalau ada KKR, pembicaranya STH sama doktor, mau datang yang mana? Seminar, pembicaranya STH gitu ya. Ya, STH. Di situ dokter-dokter. Ya, nggak sadar ya. Sering begitu. Itu terjadi di Toraja misalnya ya. Saya kan vikaris, ya. Yang diajar pendeta. Sampai di poster itu, karena saya salah satu yang bikin poster itu, jangan dicantumin nama Pak ya, gitu ya. Karena mereka sangat ini pendeta. Oh gitu ya. Ya sudah. Begitu yang muncul vikaris gitu ya. Awal-awal rada gimana loh gitu ya. Itu gara-gara apa? Pendeta lebih tinggi dari vikaris. Karena di sana, yang namanya vikaris itu adalah tukang fotokopi, nyediain kopi, ngasih rokok ke pendetanya, itu vikaris. Ya, karena vikar, ya, vikar itu kalau dalam bahasa Latin, ya, dalam bahasa Inggris itu vice. Vice itu adalah wakil. Nah, sebetulnya semua kita adalah vice, wakilnya Tuhan. Ya. Maka dulu paus sekalipun adalah wakilnya Tuhan. Ya, tetapi kemudian dalam jabatan gereja, vikar akhirnya menjadi wakilnya gembala. Atau orang-orang yang akan dipendetakan namanya vikar. Ya. Nah, saya mah masa bodo amat. Nah, sebelum saya mulai, saya jelasin ini dulu. Jadi mulai bisa menerima dan seterusnya, akhirnya seminar 4 jam. Ya. Ya, akhirnya duduk manis gitu ya, tanpa harus terganggu. Akhirnya yang kedua sudah nggak terganggu lagi dengan jabatan atau gelar. Lihat ya, orang sangat, ini sebenarnya warisan mana? Itu di satu daerah yang kecil, tapi sebenarnya itu warisan Romawi, bayangin ya. Dan itu sudah berabad-abad sebelumnya, ini salah satunya pewarisnya. Bahwa ada pencapaian-pencapaian tertinggi di dalam ibadah. Ya, ketika Kristen itu masuk ke dalam dunia akademis, ya, akademis memang ada pencapaian tertinggi, ada sarjana, ya, dan ada profesor dan seterusnya. Wah, kita kalau udah kata profesor, wah, makanya tidak mengherankan, saudara, banyak bahkan pendeta sekalipun beli gelar. Kalau
pendeta, doktor tuh mantep banget gitu ya. Ya pendeta, STH itu rasanya aduh gitu ya. Kok STH gitu loh. Ya kalau saya ini MD, saudara. MD itu kalau STH kan sarjana tinggi hati, ya. Kalau MTH makin tinggi hati. Kalau MD apa ya? Nggak tahu ya. Enggak ya. Nah, jadi gelar saya ini sudah nggak laku sebenarnya. Ya. Nah jadi saya tidak heran, saudara, kalau ada orang yang mencibir gitu ya, biarin aja lah gitu ya. Makanya bagi saya yang penting hasil, kerjakan ya, kerjakan, lakukan aja, nggak usah tergila-gila dengan gelar doktor dan seterusnya. Oke, bukan berarti saya nggak usah dokter lah ya, bukan itu. Kalau orang punya kemampuan, kalau orang punya ya ingin mempelajari keahlian tertentu ya harus jadi dokter dong. Jangan sampai kemampuan besar tapi tidak mau studi, itu jelek juga. Dan studi imbalannya apa? Ya gelar, mau tidak mau. Tetapi jangan sampai mengilahkan gelar. Lihat ya, kita banyak ilah ya yang mudah sekali jadi ilah, termasuk gelar ya. Apalagi makanya saya paling nggak suka ya istilah mahasiswa, tuh saya nggak suka banget ya. Siswa ini mahasiswa setara dengan maha kuasa. Kok maha ya gitu, saya juga bingung, why gitu ya, kenapa ya, kalau di Inggris kan ya student ya student yang masih belajar juga, makanya profesor sekalipun masih belajar, ya tetapi kalau sudah mahasiswa, pantesan banyak mahasiswa nggak mau belajar lagi, apalagi sudah profesor, sudah lebih daripada maha, mungkin sudah maha kuasa, ya. Oke, nah jadi ini campurannya ya, kemudian juga berhala, dan berhalanya banyak yang impor juga loh, ya, berhala banyak yang impor. Kita ingat kalau di zaman Ahab misalnya, Ahab dan istrinya Isabel, ya, Isabel deh, ya, itu juga banyak ilah impor, ya, ilah impor dari mana? Istrinya Ahab kan bukan orang Israel, diimpor ilah, ya, ilah dari mana lagi? Ilah dari Mesir, ya, itulah yang nanti Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi impor, ya, ilahnya impor, nabinya impor, ya. Nah jadi itu ya, karena Korintus adalah kota perdagangan, kota bisnis, kota yang berinteraksi dengan banyak daerah, termasuk ilahnya, ya, dibawa juga. Akhirnya makin kaya, makin banyak penyembahan berhala. Dan berhala yang banyak itu justru bikin chaos, ya. Ini gnostik, ya ini tadi ya saya bilang gnostik Kristen. Jadi campuran, saudara. Jadi bayangkan bahwa jemaat di sana itu memiliki campuran-campuran seperti ini. Sehingga akhirnya dari semua surat Paulus, yang paling marah adalah di mana? Di sini. Selain nanti di Galatia, tapi Galatia itu urusannya sama orang Yahudi. Ya, kalau ini urusan internasional. Makanya kalau kita melihat ya bagaimana Ananias ketika disuruh mempertobatkan Paulus, menyembuhkan Paulus, Tuhan ngomong sama Ananias, ini orang akan dipakai untuk raja-raja, pemimpin-pemimpin, dan untuk bangsa-bangsa lain. Kalau tidak punya jiwa internasional seperti Paulus, yang lahir di Tarsus wilayah Romawi, tapi belajar di Yerusalem, yang karena dia juga orang Yahudi, ya, dia berbahasa Yunani, dan juga saya yakin dia bisa berbahasa Latin. Ya. Nah jadi, lihat di sini kekuatan Rasul Paulus, ya, sehingga dia bisa mengakomodasi campuran-campuran seperti ini. Maka Paulus lah yang bisa berdebat dengan orang-orang filsafat. Tidak semua bisa, saudara. Saya termasuk orang yang nggak bisa debat. Kalau debat bingung ngomong apa ya. Itu kalau Paulus bisa, saudara. Petrus, nah lihat ya, tidak semua orang itu diutus untuk hal yang sama. Petrus nggak seperti itu, saudara. Kapan Petrus berdebat? Apalagi siapa misalnya? Matius nggak pernah berdebat, nulis ya kerjaannya gitu ya. Jadi masing-masing. Atau murid-murid Yesus yang lain, Tadeus ngapain ya Tadeus ya? Pernah tahu Tadeus ngapain? Hampir nggak ada ya. Mungkin Tadeus tuh bersih-bersih gitu kali kerjanya ya, jadi nggak terlalu terkenal. Tapi Tuhan pakai gitu loh. Buat apa dipilih kalau nggak dipakai? Ya, malah yang pinter kayak Yudas malah berkhianat. Ya, malah jual Yesus. Ya, pinter bisnis ya, bisnis Yesus sampai hari ini kan. Ya, jualan Yesus. Oke, ya sampai di sini ada yang ingin pulang, ada yang ingin bertanya. Ya. Nah, mungkin ini baru ya, dan sebetulnya ini sangat basic ya. Apa yang saya sampaikan ini sangat basic, dan semoga berguna. Ya, versi rumitnya yang ada di kertas ya. Dan ini pengantarnya, semoga bisa membaca nanti apa yang ada di kertas. Oke, lanjut lagi deh kalau gitu. Nah, jadi apa yang dibanggakan ya, tetapi tidak memberi pertolongan.
kepintaran itu tidak identik dengan bijaksana. Makanya jangan bangga kalau anak kita pinter. Belum tentu anak pinter itu bisa bagus hidupnya, belum tentu. Kayak tadi ya sekolah di mana Harvard dan gitu ya. Pinter dong, pinter, tapi pinter nggak identik dengan bijaksana. Ya, jadi itulah mengerikannya ya. Itulah mengerikannya. Dan kita berlomba-lomba atau kita itu lebih suka orang yang apa? Pembicaranya, wih pinter, gitu ya. Pinter itu tidak identik dengan bijaksana. Ya. Nah, kemudian kekayaan tidak identik dengan kehidupan yang lebih baik. Ya, kita kan kalau dimotivasi pembicara-pembicara seminar ya, itu kan kalau kaya seolah-olah itu kalau pernah tahu nggak ininya Robert Kiyosaki. Ya, Robert Kiyosaki itu punya quantum quadrant. Ya. Quantum quadrant ini ESBI. Ya. ESBI ini apa? Ini employee. Tahu Robert Kiyosaki nggak? Tahu ya? Robert Kiyosaki ini orang keturunan Hawaii. Dia bikin buku judulnya Rich Dad and Poor Dad. Ya, yang dia merasa bahwa rich dad-nya, ayah kayanya selalu ngajarin dia. Sampai berapa tahun kemudian, berapa belas tahun kemudian tahu bahwa itu cuman imajinasi. Dia bilang, lah Harry Potter juga imajinasi. Iya, Harry Potter memang novel, lu udah bohong berapa lama gitu ya. Ya, Robert Kiyosaki punya ini ya, punya rumusan segini. Kita semua awalnya adalah seorang employee, ya. Kerjaannya ya kerja, dapat gaji, tapi kita diikat oleh jam kerja. Maka, ya, atau kita ini adalah self employee. Ya. Ini self employee siapa? Dokter misalnya. Ya, Bu Dokter. Ya, ini kan self-employee, dia mempekerjakan dirinya sendiri. Apalagi dokter yang buka praktek sendiri, dia mempekerjakan dirinya sendiri, sampai uangnya cukup, dia ambil asisten dan seterusnya, lalu dibuka sendiri. Tapi, ini juga terikat, betul? Ya, sehebat-hebatnya dokter, kayak dokter kandungannya istri saya itu, sampai jam 12 gitu ya, nggak di Malang, nggak di Surabaya. Ini dokter, nggak tahu lah gitu ya, hidupnya seperti apa gitu ya. Waduh, emang mungkin sekali datang mahal ya, dan satu hari mungkin bisa belasan juta, bahkan puluhan juta dalam satu malam. Karena banyak sekali dari pagi sampai malam. Ya, tapi harganya harus dibayar apa? Gimana waktunya dengan istrinya, dengan anak-anaknya? Karena dia adalah self-employee. Ya, mulai dari employee, self-employee, kita harus meningkat. Ya, harus menjadi business owner. Ya, harus meningkat menjadi business owner. Ya. Dan yang terakhir adalah investor. Nah, kalau udah investor, ini duitnya mengejar Anda. Itu kan banyak motivasi gitu ya. Jangan kita cari duit, biarlah duit yang mencari kita. Kita menjadi money magnet. Wah, gitu ya. Mungkin ada orang yang bisa mencapai ini, saya yakin ada sih. Tapi nggak semua orang, mentalitasnya lain. Ada orang yang mentalitasnya memang employee, ya. Ada orang yang mentalitasnya memang investor. Ya, jadi saya tidak mengatakan ini sepenuhnya salah, tapi ini bukan panggilan semua orang, ya. Nah, jadi dia selalu motivasinya adalah apa? Kalau kita punya uang, ya, maka kehidupan kita lebih baik dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kekayaan itu tidak identik dengan kehidupan yang lebih baik. Bahkan mungkin makin kaya makin bejat bisa terjadi, ya. Nah, bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah, kita pernah bahas sedikit bagaimana ada orang kaya tapi tidak punya karunia untuk menikmatinya. Jadi itu ibaratnya seperti kita punya uang 500 triliun, berangkas kita di rumah itu 500 triliun, tapi kuncinya nggak ada. Ya, jadi di satu sisi, saya punya duit 500 miliar, tapi tidak pernah bisa menikmatinya, karena kuncinya nggak ada. Karena kuncinya nggak dikasih oleh Tuhan. Padahal motivasi-motivasi orang itu adalah apa? Pengen jadi kaya, ya, pengen jadi lebih hidup dengan lebih baik, lalu kan beberapa iklan misalnya mengenai investasi itu bermain saham dan seterusnya, ada tuh iklan yang sering muncul di YouTube gitu ya, bahwa saya punya rumah seperti ini dan seterusnya, dulu saya cuma jualan mie dan seterusnya, seolah-olah jualan mie itu hina ya. Lalu main saham itu lebih mulia gitu ya. Ya, kalaupun saya nggak melarang juga, kalaupun memang itu investasi, mentalitasnya harus tinggi loh, kalau nggak bisa gila loh, ya. Nah, jadi ya sudahlah, maka kita harus melihat sih memang di satu sisi ini mungkin hal yang baik ya, tetapi
juga kita harus tahu mentalitas kita sampai di mana. Jangan sampai kita tergiur, wah ini adalah puncaknya ini, itu menjadi investor. Nah, jadi orang Korintus juga orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang kaya, tetapi tidak identik dengan kehidupan yang lebih baik. Walau filsafat baik, tapi tidak sepenuhnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Eksistensial ini adalah apa? Eksistensi saya. Kenapa saya ada di dalam dunia ini? Kenapa saya harus hidup? Ya, mengapa saya harus lahir tahun ini, bukan 300 tahun yang lalu? Itu pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Dan kita nggak akan pernah bisa jawab, kecuali dijawab oleh pembuat kita. Ya kan? Nah, jadi robot tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, robot hanya bisa diperbaiki oleh pembuatnya. Nah, jadi ini filsafat itu tadi ya, filsafat memang baik. Saya juga kalau memang kita bisa belajar filsafat, silakan kita belajar filsafat, tetapi filsafat tidak menjawab semua pertanyaan. Bahkan filsafat tidak identik dengan kehidupan bermoral. Ya. Agama berhala juga tidak identik dengan kekudusan hidup. Malah bahkan mengelaborasi amoralitas. Makanya kalau di Rasul Paulus juga pernah menulis tentang pelacuran bakti, ya. Ada satu buku judulnya Erotisme Yunani, ya. Wah, kalau lihat di Yunani, saudara, patung-patungnya tuh saru banget ya. Kan kita berapa minggu yang lalu melihat juga bagaimana di candi-candi, ya. Kalau itu juga seperti itu ya. Dan itu adalah bagian dari berhala, bagian dari penyembahan kepada dewa. Ya, jadi tidak semua agama mengajarkan kekudusan loh. Perhatikan ya. Tidak semua agama mengajarkan kekudusan. Ya, makanya orang bisa sangat taat beragama, tapi bojone akeh. Kenapa? Ini bagian dari agama. Tidak identik dengan moralitas. Tapi mereka membangun moralitas sendiri, sehingga seolah-olah beristri banyak itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kan ada tuh anggota dewan. Hah? Betul. Dan ditanya. Iya, betul. Karena pada akhirnya nanti akan poligami lagi di surga. Nah, itulah. Jadi gitu ya. Jadi kacau ya. Nah, salah satu sehat atau tidaknya agama adalah lihat konsep surganya. Dan konsep surga yang nggak benar adalah yang mengelaborasi, yang ditahan di sini, dipuaskan di sana. Tapi kalau kita lihat surganya Kristen, ya, dalam kitab Wahyu, apa yang terjadi di surga? Melayani dia siang dan malam. Ya, melayani dia siang dan malam. Ada salah satu bagian memuji Tuhan, itu seperti di Wahyu pasal ke-14. Menikmati dia untuk selama-lamanya dalam sebuah relasi. Memang ada pernikahan, tapi pernikahan bukan seksual, pernikahan antara kita sebagai mempelai wanita dengan Kristus sebagai mempelai pria. Nah, agama Yunani itu agama berhala, ya, bukan hanya Yunani ya, orang Romawi dan agama-agama impor tadi tidak satu paket dengan kekudusan hidup. Ya, malah itu tadi mengelaborasi amoralitas. Itu sudah terlihat sebelumnya kalau kita lihat di dalam Israel ketika Bileam tidak jadi kutuk Israel, malah memberkati. Apa yang terjadi? Jatuhnya di main perempuan. Ya. Nah, kayak begitu. Nah, jadi orang Israel pun sempat melakukan itu, ya, melakukan percampuran antara amoralitas dengan agama. Ya. Nah, jadi kekristenan juga pernah seperti itu, tentu saja itu salah, ya. Jadi ada amoralitas yang memang, ya, tapi istilahnya bukan amoralitas. Emang itu bagian dari agama yang dianjurkan, ya. Tetapi ada yang kalau Kristen juga pernah amoralitas dalam agama, tapi itu bukan sesuatu yang dianjurkan, ya. Itu sesuatu yang bahkan melanggar. Apa? Tidak menikah. Itu malah hubungan pernikahan tidak skala suci dengan kalau tidak kawin. Nah, ini juga berlawanan dengan itu. Yang satu kawin no sakake. Yang satu bilang tidak kawin suci. Betul. Oke, baik, terima kasih. Itu juga salah satu filosofi yang berkembang, ya. Itu dari orang-orang sinik, ya. Orang-orang sinik itu juga orang-orang akhirnya jadi bahasa Indonesianya jadi sinis, ya. Orang-orang sinik ini adalah orang-orang yang memisahkan diri dari dunia. Kenapa? Ini sangat dipengaruhi Plato. Ingat Plato. Sana yang ideal, ini yang nggak ideal.
daging jahat, roh baik. Nah, jadi kadang kita jadi orang Kristen gitu nggak? Ya, oh ini jahat, ini hati ini jahat ya. Yang baik itu, yang ideal itu di sana. Ya, orang sinik nih adalah menikah itu jelek, nggak baik. Itu tidak suci, tidak kudus. Ya, seperti itu. Nah, jadi mereka memisahkan antara hidup di sini dan nanti. Ya, nantinya mereka nggak tahu di mana gitu ya. Makanya Plato tadi tunjuk atas, tapi atas itu apa? Ya, atas itu adalah wilayah. Tapi itu wilayah, saudara. Itu bukan pribadi. Kalau kita lebih kepada atas itu artinya adalah pribadi. Makanya kalau di dalam kitab Pengkhotbah, di bawah matahari. Ya, apa yang terjadi di bawah matahari, maksudnya di dalam kesementaraan ini. Oke, nah jadi sekali lagi, apa yang dibanggakan oleh orang Korintus itu ternyata tidak bisa memberi pertolongan kepada mereka. Dan juga kepada kita. Prinsip-prinsip ini bukan juga ada zaman sekarang. Orang punya pendidikan tinggi, apakah makin bermoral? Apakah kalau gelarnya sudah PhD, bisa bikin anggaran? Ya, PhD gelarnya. PhD itu jadinya permanent head damage. PhD. Ya, jadi nggak karu-karuan gitu. Jadi gelar itu sekolah di mana, di Amerika kah, di mana, tidak pengaruh. Bukan berarti sekali lagi jangan ekstrem berikutnya. Ya sudah nggak usah sekolah, bukan ya. Bukan itu maksud saya, ya. Itu ekstrem berikutnya, sama aja. Itu pemalas mungkin malah. Nah jadi, ya, itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus di dalam kondisi yang tadi itu, ya, ada para sofis, ada para amoralis, ya, gnostik, bahkan gnostik Kristen, ya, dan ilah-ilah import. Makanya Rasul Paulus perlu menyuntikkan, ya, kristologi hikmat yang ada di kota Korintus. Ya, jadi mereka punya hikmat, berlimpah hikmat mereka. Tetapi tidak ada Kristus di dalamnya. Nah, Kristus yang seperti apa? Kristus yang disalibkan itulah yang menjadi pusat dari pesan Rasul Paulus. Kristus yang seperti apa? Makanya diawali, belum dia bicara banyak masalah-masalah yang ada di dalam kitab Korintus. Pertama-tama, kalau kita lihat ya, di dalam kitab Korintus, yang pertama-tama justru disinggung adalah kebodohan hikmat. Ya, mulai dari salam, ya, kemudian pasal pertama ayat yang ke-10 di dalam 1 Korintus, dia lihat kondisi, ya, kalau dia punya analisa SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, threat, dia mulai dengan threat dulu. Ya, threat-nya atau tantangannya adalah ada perpecahan di dalam jemaat. Kenapa ada perpecahan di dalam jemaat? Karena nggak ada Kristus. Padahal mereka orang Kristen. Ya, makanya di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu, bahwa gereja ada, gedungnya ada, jemaatnya ada, Kristusnya yang nggak ada. Orang bisa berkhotbah, tapi tidak menyampaikan firman. Bisa khotbah, firmannya nggak ono. Ya, bisa nyanyi, tapi tidak memuji. Ya, itu perlu kita lihat ya. Kita bisa melakukan kegiatan, tapi tidak melayani. Nah, jadi orang-orang di Korintus itu adalah orang-orang yang kalau ada di kertas itu, orang yang dibilang ini anak bandelnya Paulus ini, jemaat Korintus. Dan hampir semua yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu disalah mengerti. Misalnya saja soal kebebasan Kristen. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen sudah bebas. Mereka bukan bebas, tapi bablas. Ya. Lalu terjadi kekacauan-kekacauan di dalam jemaat. Nah, jadi kristologi hikmat itu adalah sesuatu yang sangat esensial sekali. Bukan hanya Kristusnya saja, bukan hanya hikmat mereka banyak. Kristus mereka tahu. Tetapi, ya, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa melalui kristologi hikmat ini bahwa sentral hikmatmu Kristus enggak. Kristus yang kayak apa sih? Ada satu buku yang berjudul Jesus the Sage, Sage ya, tulisannya gimana? Sage itu artinya sang guru hikmat. Nah, inilah yang membuat orang berpikir, oh Yesus sama aja sama guru-guru lain kok gitu ya. Dia bukan hanya sage, yaitu guru hikmat, tetapi dialah hikmat itu sendiri. Nah, hikmat itu ngapain? Ya, orang Yunani bilang ya hikmat ya pikiran tinggi, itu namanya hikmat. Orang Yahudi bilang apa? Yang namanya hikmat ya mujizat besar, spektakuler, ya itu namanya hikmat. Sekali lagi orang Yunani bilang apa? Pemikiran tinggi. Justru Rasul Paulus mengatakan yang namanya hikmat di dalam Kristus adalah yang kamu anggap bodoh. Bagi orang Yunani itu suatu kebodohan. Kebodohan dalam bahasa Yunani dan kemudian menjadi bahasa Inggris adalah moron. Sedangkan bagi orang Yahudi itu batu sandungan.
dalam bahasa Yunani adalah skandalon. Itulah skandal. Ya. Jadi apa yang kamu anggap skandal, apa yang kamu anggap sebagai kebodohan, itu yang aku beritakan. Yaitu mengenai kematian Kristus, salib Kristus. Nah, jadi ya, kristologi hikmat yang sebetulnya itu isi Alkitab, tetapi secara khusus dalam bagian kisah Korintus ini bukan hikmat orang Yahudi. Ya. Bukan hikmat orang Yahudi, ini bukan hikmat PL. Ketika kan di sana juga banyak orang Yahudi, ketika Rasul Paulus masuk dalam komunitas Yahudi dan Rasul Paulus ingin mengajarkan hikmat, aku ingin mengajarkan hikmat lo sama kamu orang Yahudi. Orang Yahudi akan ngomong apa? Gue banyak, lu punya kitab apa? Yesus punya kitab apa? Ya belum ada sih gitu. Gue udah ada yang kita pelajari, ya. Ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Ayub dan sebagainya. Gue punya banyak, lu ngomong apa lagi soal hikmat? Ya, jadi Rasul Paulus tidak ajarkan hikmat Yahudi, karena orang Yahudi udah kaya, dan juga dia bukan filosof Yunani, sophist itu tadi, yang keliling kemana-mana ngajar, dibayar dulu seperti itu ya. Jadi mereka bayarannya mahal sekali, ya. Jadi bukan hikmat Yunani, karena hikmat Yunani menolak yang dari atas, ya. Dan juga bukan hikmat Hellenistic Judaism. Nah, Hellenistic ini adalah Helen ini Yunani, Judaism ya jadi campuran. Nah, kenapa ada Hellenistic ya Judaism? Hellenistic Judaism ini adalah karena banyak orang Yahudi yang diaspora mencar kemana-mana. Karena mencar kemana-mana, mereka bukan lagi Yahudi totok, Yahudi baba. Ngomong Ibrani nggak iso gitu ya. Ya. Lalu apa? Dipengaruhi oleh budaya Yunani. Guru-guru mereka nggak ono, sinagog juga susah, akhirnya nyampur kulit Yahudi, nama Yahudi, pikiran Yunani. Ini orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang yang sangat sekuler. Ya sama sih, orang Kristennya juga begitu. Makanya ada orang Kristen Gnostik. Ada orang Hellenistik Kristen, ya, karena dipengaruhi oleh budaya Yunani, ya. Jadi yang namanya culture, ya, itu dimulai dengan cult yang ada di tengahnya. Cult ini adalah apa? Kultus. Bagaimana atau siapa kultusnya akan mempengaruhi budayanya. Ya, jadi kulturnya mereka dengan penyembahan yang berhala yang tidak mementingkan kekudusan, maka ketika mereka Kristen, bagi mereka Kristen adalah salah satu tambahan. Ada dewa Afrodit, ada dewa Isis, ada Yesus tambahan. Makin banyak ilah, makin banyak penyembahan, lumayan, gitu ya. Makin banyak yang melindungi dan seterusnya. Nah, Paulus nggak seperti itu, dan tentu saja nggak seperti itu. Seperti zaman sekarang juga, ya, kekristenan zaman sekarang, kita tidak tambah-tambahan Allah, ya. Cuman satu di dalam Kristus dan tidak ada yang lain. Nah, kalau di Islam itu kan mereka mengenal tauhid, ya, bahkan mereka tauhid itu adalah Allah yang monoteisme mutlak, satu, ya. Nah, jadi yang bicara soal monoteis itu adalah monoteis, ya. Teis ini adalah theos, Allah, mono itu satu, ya. Ini adalah Islam, Yahudi, dan Kristen. Kristen ini, Islam dan Yahudi dan Kristen ini adalah agama-agama yang disebut sebagai monoteis. Cuman perbedaannya adalah kalau Islam monoteisme mutlak, kalau kekristenan adalah monoteis yang tritunggal, karena kita percaya pada Allah yang esa. Ulangan pasal yang ke-6 mengatakan, hai Israel, Allahmu adalah Allah yang esa. Tapi esa, kata yang dipakai esa adalah Elohim. Ya. Iya betul, Ehad, ya, Ehad. Allah, betul Pak Aryo, bukan Elohim. Elohim, ya jadi Ehad. Nah, Ehad itu sendiri beda sama Yahid. Yahid inilah tunggal mutlak. Jomblo nih Yahid, ya kan? Tunggal mutlak, ya. Jomblo, terus Ishak, satu-satunya anak Abraham, pakai Yahid.
Tapi ehad ini adalah apa? Seperti Adam dan Hawa, dua menjadi satu. Jadi satu di sini tidak mutlak harus mutlak satu, tapi satu bisa terdiri dari banyak. Nah, jadi kekristenan masuk antara monoteisme mutlaknya orang Yahudi dan pluralisme ilahnya orang Yunani. Di sini kita masuk satu tapi sekaligus jamak. Ya, di sini sangat jamak, di sini nggak ada kejamakan. Kalau sangat jamak, makanya tidak heran ada Tuhan yang lebih tinggi, ada Tuhan yang lebih rendah. Kalau tripod seperti ini, saudara, kenapa tripod ya? Ya, itu sama-sama kuatnya dan tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, lebih penting, mana nggak ada. Itulah Allah Tritunggal. Ya, tetapi di sini sangat banyak, makanya ada Allah yang lebih tinggi, ya, ada Allah yang lebih rendah dan seterusnya. Ya, agama Babel juga seperti itu. Ya, tetapi di sini satu mutlak. Nah, di sini Kristen datang dengan satu, tapi di dalam tiga pribadi. Nah, jadi Rasul Paulus ya, kalau saya pelajari lagi bagian ini berat sekali Rasul Paulus masuk ke dalam wilayah teologinya orang Korintus. Kalau dulu, kalau kita belajar sejarah gereja, terutama yang pertama, itu kan pergumulannya antara Yahudi, ya, Yahudi dengan Yahudi Kristen. Maka pergumulannya adalah, sunat masih boleh nggak? Nggak usah, kata orang Yahudi Kristen. Yahudi totok masih mengatakan, Kristen sih Kristen, tapi tetap harus sunat. Harus baptis juga. Baptis untuk menjadi orang Yahudi. Berantem, itu ada di Kisah Rasul pasal 15. Dalam perkembangannya terutama setelah orang Yunani mulai Kristen, ya. Jadi, Kisah Rasul 15 ini adalah akhirnya menjadi base camp Kristen Yahudi. Yang non-Yahudi kemana? Itu ke Antioquia. Nah, di Antioquia lah orang mulai menjadi dipanggil sebagai Kristen. Ya, tetapi setelah itu kekristenan menyebar dan setelah murid-murid Yesus dan murid-murid pertama mati, ya, lalu murid-murid dari para murid itu mati, tapi banyak orang non-Yahudi. Maka wajah kekristenan itu sudah mulai tidak Yahudi. Nah, jadi kekristenan udah bersifat internasional. Internasional itu sudah pertama kali diwujudkan dalam peristiwa Pentakosta. Ingat, Yesus datang sebagai kata, word, logos. Roh Kudus sudah hadir dalam fenomena apa? Kata menuju bahasa. Ya kan? Ya, logos itu kan kata. Tapi glosa dari logos ini kata. Yesus datang sebagai logos, kata. Roh Kudus hadir dalam fenomena bahasa. Bahasa lidah sebetulnya, bukan roh ya, bahasa. Jadi dari kata menuju bahasa. Wah, ini why? Kenapa Roh Kudus itu hadir bisa memilih fenomena apa aja? Kristus hadir bisa memilih fenomena apa aja? Kristus datang sebagai tabung gas misalnya gitu ya. Kristus datang sebagai air yang sejuk misalnya. Kalau dekat dia rasanya sejuk banget, sejuk gitu ya. Atau hadir sebagai angin misalnya. Tapi kenapa ya? Memang ada fenomena angin datang ya, seperti angin puyuh gitu, angin besar gitu ya waktu peristiwa Pentakosta. Kemudian ada lidah api, seperti ya lidah api. Tetapi yang paling besar justru fenomena berbahasa. Kenapa seperti itu? Ya karena kekristenan tidak pernah dimaksudkan untuk satu bangsa, satu bahasa saja. Itu Sumpah Pemuda. 28 Oktober, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu Sumpah Pemuda, saudara. Tapi kekristenan tidak seperti itu. Karena kekristenan itu berlaku sampai sepanjang zaman, kepada segala bangsa, satu dari sisi waktu, satu dari sisi tempat, waktu dan tempat. Secara waktu terus sampai hari ini. Kalau kekristenan itu diisi dengan ritualistik yang efektif di masa itu, tapi tidak efektif di masa kini, maka kekristenan sebetulnya bukan untuk masa kini, tapi untuk masa itu. Makanya kalau ada agama yang harus kembali ke masa itu, berarti agama itu hanya untuk masa itu, nggak untuk masa kini. Untuk masa kini harus ada rasionalisasi. Ya, contohnya kalau kita harus doa, setiap waktu harus sama. Zaman dulu mungkin gampang, karena orang masih di darat semua. Begitu sekarang, orang harus ke Amerika, 24 jam. Berapa jam ke Amerika? 20 jam lebih. Ya, waktu doa dan arah doa harus kemana, bingung. Akhirnya ada rasionalisasi, cara doanya begini aja. Ya, dan seterusnya ya. Kita nggak seperti itu. Maka kekristenan itu adalah untuk segala bangsa dan untuk segala waktu. Maka bukan ritualistik yang dikembangkan. Yang dikembangkan adalah prinsip. Dan
Dan prinsip itu bisa dipakai di segala zaman. Yang penting adalah hikmat. Ya, hikmat itu dapat dipakai di segala zaman. Nah, sekali lagi, jadi Rasul Paulus ini masuk ke dalam wilayah yang sangat tidak nyaman, sangat tidak enak buat dia, tetapi boleh dibilang satu-satunya orang yang hari itu unggul adalah Paulus. Nanti berkembang lagi ada orang-orang yang juga unggul seperti Justinus Martir ya, dengan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja di awal ya. Ini adalah tulisan-tulisan yang melawan pemikiran-pemikiran yang nyampur. Kalau zaman Paulus sudah segitu nyampurnya, begitu lebih internasional lagi ke Eropa, ke Asia ya, bahkan ke Asia Timur jauh itu di abad ke-8, 9 dan seterusnya, campurannya banyak sekali. Maka dibutuhkan orang-orang yang tangguh, yang kuat untuk bisa mengantisipasi zaman dan tempat. Ya, jadi Rasul Paulus tidak Yahudi, tidak Yunani, bukan juga Helenistik Yunani, tetapi Kristologi hikmat. Ini memiliki kekhususan. Nah, akhirnya, ya, ini seseorang membuat satu silogisme, ya, latar belakang Yahudi dalam Kristologi hikmat. Ini filsafat, saudara. Mau tidak mau ambil kelas ini, biblical wisdom berkaitan dengan filosofis, ya akhirnya kita harus sedikit filosofis. Ya, ada yang namanya cara berpikir, ini pakai logika orang Yunani, saudara. Bukan logika Kristen. Ini logika Yunani. Ya. Kalau premis utama, dalam tradisi kebijaksanaan Yahudi, kebijaksanaan yang dipersonifikasikan, digambarkan sebagai agen penciptaan yang ilahi, kita sudah lihat itu di mana? Amsal pasal yang ke-8. Bahwa hikmat itu bukan konsep, sekali lagi. Hikmat itu bukan konsep. Teologia itu bukan sekedar konsep. Ya, tetapi adalah hidup itu sendiri. Nah, jadi dalam tradisi kebijaksanaan Yahudi, sekali lagi, Paulus bukan Yahudi, bukan Yunani. Tetapi Paulus adalah orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi. Maka dia harus mengambil kebijaksanaan Yahudi. Dan hanya kebijaksanaan Yahudi lah yang menunjukkan bahwa ada kebijaksanaan yang dipersonifikasi atau kebijaksanaan yang menjadi person. Ingat nggak di Amsal pasal yang ke-8? Ya, hikmat hadir saat penciptaan langit dan bumi, hikmat Allah menari-nari dan seterusnya. Itu Amsal 8 ayat 27 sampai 31. Itu loh, kok hikmat berpribadi ya? Ingat nggak Amsal pasal yang ke-9 bahwa hikmat itu seperti berteriak-teriak. Ya, yang hikmat itu disebut sebagai apa? Ingat, Lady Wisdom, dipersonifikasi. Nah, jadi Rasul Paulus masuk, perhatikan ya, kita aja susah mengertinya ya, apalagi Paulus dulu ya. Dulu dia gimana ya, strategi. Lihat ini sebuah strategi untuk masuk ke dalam wilayah yang sangat pluralistik itu, ya. Maka di satu sisi dia tidak membawa hikmat Yahudi, karena orang Yahudi punya hikmat sendiri, tetapi dia Yahudi, dan Yesus sendiri bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu dari dirinya sendiri. Ya, jadi dia masuk dalam membawa tradisi kebijaksanaan Yahudi yang dipersonifikasi. Ini premis utamanya. Premis minornya, ini mayor. Ya, Paulus yang Yahudi secara khusus menyebut Kristus kebijaksanaan Allah dan melihatnya sebagai agen penciptaan. Nah, jadi Paulus menggunakan kata Sophia ya dalam makna yang baru. Kalau Sophia bagi orang Yunani adalah konsep. Ya, Yesus adalah kata. Tapi kata bukan menjadi buku ya, tapi menjadi pribadi. Nah, kalau misalnya di dalam Muslim kan kalimatnya Allah menjadi buku. Quran, ya. Kalau kita juga kalimatullah tapi menjadi pribadi. Apa bedanya buku dengan pribadi? Makanya kalaupun ada mau perbandingan, Yesus itu bukan disamakan dengan Muhammad. Yesus disamakan dengan Al-Quran. Ya. Jadi kalau ini makanya ada nuzulul Quran, turunnya Quran, ya, itu diperingati ya oleh mereka, ya. Ini firman yang turun menjadi buku. Kalau kita firman yang turun menjadi manusia. Jadi Yesus itu setara dengan Al-Quran sebenarnya, bukan dengan Muhammad. Karena Muhammad manusia biasa, ini dari Allah. Yesus juga dari Allah. Nah, kalau kita perhatikan Paulus ini menggunakan kata Sophia, tapi dengan memaknainya secara berbeda. Ini mirip dengan Tuhan Yesus. Ingat nggak Tuhan Yesus mengatakan, akulah
roti hidup. Akulah roti hidup. Karena apa? Karena waktu itu orang miskin, orang lagi lapar. Ya. Kepada orang Samaria, perempuan Samaria, dia mengatakan apa? Air hidup. Yang benar yang mana sih? Ya dua-duanya benar. Nah, inilah yang namanya konteks. Yesus melihat konteks. Paulus melihat konteks karena apa? Ini isinya orang pintar semua. Baik orang Yunani, orang Romawi, dan juga orang Yahudi yang ada di Korintus itu orang pintar-pintar semua. Dan orang pintar sangat memuja apa? Orang pintar sangat memuja hikmat. Oke, kalau begitu gua masuk lewat hikmat. Strategi, saudara. Ya, ini strategi Paulus. Ya, kalau begitu hikmat yang seperti apa? Nah, hikmat Yahudi. Oh, Paulus ingat, hikmat itu di PL berpribadi. Nah, sekarang gua ingin menunjukkan kepada kalian hikmat yang berpribadi itu, dan pribadi itu adalah Kristus. Nah, sedangkan Yohanes menyebut Yesus sebagai apa tadi? Logos, kata. Ya, karena apa? Karena memang saat itu orang bergumul soal firman. Ya, kalau di Korintus, makanya sebelumnya saya tunjukin terlebih dahulu seperti apa kota Korintus itu. Pergumulan di Korintus adalah hikmat, ya, mengenai hikmat. Makanya Paulus masuk dengan latar belakang Yahudi, ya, dan lebih mengarah kepada Kristus yang juga Yahudi, tapi Kristus adalah hikmat Allah. Makanya kalau kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30, ya. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dan hikmat ini, kalau hikmat ini adalah buku, bagaimana mungkin buku bisa membenarkan? Bagaimana mungkin buku bisa menguduskan? Bagaimana mungkin bisa menebus kita? Makanya hikmat itu harus datang sebagai pribadi, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah oleh karena itu ketika Paulus berbicara tentang Kristus sebagai agen penciptaan, ia mengandalkan tradisi ini dan menempatkan Kristus dalam peran hikmat. Itulah kristologi hikmat. Ya, jadi Kristus sebagai pusat dari hikmat. Ya, sampai di sini gimana? Saya sendiri sampai habis napas ini. Misalnya buku dengan pribadi. Quran buku. Kalau Kristen bukan buku tapi pribadi Yesus. Mungkin bedanya yang satu mati, satu hidup mungkin ya. Kalau buku kan mati. Nek Kristus barang hidup, jadi pasti Dia bisa do something. Ini buku ya sudah patokan dan sudah itu toh. Kalau buku ini bisa jadi hidup, wah ya bisa ikuti terus perkembangan. Ya. Iya, itu salah satunya, Pak. Memang betul itu. Makanya Yesus tidak pernah nulis buku. Yesus tidak pernah nulis sesuatu kecuali di tanah ya, ketika ada perempuan berzina, Yesus nulis di tanah. Nulis apa dia? Nggak tahu, jangan dispekulasi ya. Nulis hukum Taurat pasal nggak tahu ya. Dia cuma nulis aja, nggak tahu nulis apa. Jadi Yesus tidak pernah bikin buku, because he is the book. Dialah bukunya, hidup. Dia adalah hikmat itu sendiri. Jadi hikmat itu akhirnya kalau kita memahami Kristus, itu berarti hikmat itu bukan konsep. Ya, hikmat itu harus hidup di dalam diri kita. Kalau hidup dalam diri kita, menghasilkan apa? Love. Ya, makanya apa itu tadi yang saya katakan bahwa hikmat itu harusnya menghasilkan hidup, bikin hidup lebih hidup, lostamasta. Itu rokok ya, iklan rokok ya. Bikin hidup lebih hidup, bawahnya rokok membunuhmu. Itu kontradiktif, ya. Oke, nah jadi betul ya bahwa dia datang sebagai pribadi. Dari dulu ya, Allah itu selalu menunjukkan pribadinya. Makanya Allah bisa marah, Allah bisa kecewa, Allah bisa menyesal. Dia menyesal di dalam kemahatauannya. Ya, dia bisa menunjukkan kasihnya dan seterusnya, berpribadi. Nah, makanya kalau kita mendefinisikan Allah, Allah itu adalah Allah yang berpribadi. Maka yang paling penting bukanlah konsep hikmat, tapi hikmat itu sendiri. Nah, hikmat karena hidup dan dia bukan buku, maka dia bisa do something, melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Itu 1 Korintus 1:30. Membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Oke. Dan hal-hal seperti itu bagi kalangan Yunani, mitosnya sudah banyak ya. Seperti contohnya Hercules. Hercules itu kan setengah dewa,
dan setengah lagi manusia. Yang ilahi turun ke dunia. Ya. Jadi mereka hanya bisa tahu itu mitos. Ya, itu kan cerita. Siapa lagi yang dewa-dewa yang turun ke dalam dunia? Ya, Joko Tingkir juga ya. Ya, bidadari turun ke dunia gitu ya. Jadi antara yang orang Toraja juga seperti itu kan. Makanya mereka punya rumah tongkonan seperti ini, ya. Ya, lambangnya seperti ini. Ini bukan tanduk kerbau, ya, tetapi orang berasal dari atas menuju ke bawah dan nanti akan kembali ke atas. Inilah filosofinya rumah tongkonan, ya. Orang Toraja seperti itu. Jadi di budaya-budaya itu ada suatu pemahaman bahwa yang atas itu bisa nyambung yang bawah, yang atas bisa nyambung yang bawah. Tapi mereka hanya bisa sebatas imajinasi. Tetapi Rasul Paulus mengatakan Kristus bukan imajinasi, tapi betulan turun. Dan dia secara historis ada, tapi maknanya apa? Maknanya adalah dia bukan hanya historis turun ke dalam dunia, tapi dia itu menyelamatkan kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Saya tadi cuma agak miss tentang pengaruh apa namanya? Ya, ini bukan uangnya Tuhan. Sebenarnya ngasih nama profit tulisan nama saya. Bukan perburuan kok. Betul, Pak. Ya, wis. Seperti yang kemarin itu benar-benar dikasih yang rela loh, untuk diri pendeta itu. Karena dia memberi kemakmuran buat saya. Pemerintahan ini oke langsung. Jadi ya dia pantas yang mau pajaknya lah. Ya, oke. Saya nggak tahu mesti ngomong apa. Saya dari situ, Pak. Oh iya. Rumah saya itu di situ dulunya. Ya, jadi ya gitulah ya. Menyiksa diri atau memperkaya diri. Nah, itu sudah terjadi juga ya. Makanya di dalam kekristenan juga seperti itu. Ya, mungkin di zaman medieval, zaman abad pertengahan mungkin lebih gila lagi gitu ya. Yang hartanya itu luar biasa banyaknya. Saat itu para paus itu bisa lebih berkuasa daripada pemerintah. Salah satunya pasien 10, istrinya di seluruh negeri Eropa, anaknya diangkat jadi kardinal di seluruh negeri-negeri itu. Korupsinya waktu dia ditabiskan jadi paus, mau makan pestanya anggaran 1/6 kekayaan Vatikan. Pesta anunya itu penobatannya. Ya, ya. Oke. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ya sampai di sini saja. Sampai minggu depan ini ada ujian, silakan dijawab ujiannya. Ujian saya ini ya, kalau di McD kan ada yang makan di tempat, ada yang take away. Nah, saya take away. Bagi dua aja. Email atau kumpulkan dua-duanya bisa. Ya kalau singkat terlalu singkat nanti. 200 kata itu udah minimal lah segini kira-kira. Jangan sampai keterlaluan. Loh, kalau ngetik kan ada itunya. Ada word count-nya kalau ngetik. Kalau ngitung sendiri ya repot. Ya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami walaupun masih sangat sedikit ya Tuhan mempelajari apa yang terjadi di dalam kitab Korintus, tapi biarlah kami dapat terus belajar dan dimengertikan dan bagaimana kami dapat menggali hikmat-Mu dan bagaimana di kota Korintus saat itu begitu banyak campuran-campuran pengajaran penyembahan berhala dan Rasul Paulus harus masuk dan memperbaharui satu kota dan biarlah itu spirit yang juga terjadi pada kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat sungguh-sungguh memiliki hati yang mau taat dan tunduk kepada Engkau dan masuk ke dalam dunia ini dengan begitu banyak kepercayaan, begitu banyak tradisi, begitu banyak filsafat-filsafat yang bukan hanya filsafat kekinian tetapi juga yang berasal dan dimodifikasi dari masa lalu.
begitu membingungkannya dunia ini, begitu banyak konsep. Tolong kami Tuhan, tolong murnikan hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat menerangi dunia ini dengan hikmat yang dari Kristus. Tolong agar kami menyediakan pikiran kami Tuhan untuk dapat memikirkan firman-Mu dan memikirkan kerumitan-kerumitan yang ada dengan kapasitas kami masing-masing. Dan biarlah kami Tuhan dapat menangkap firman-Mu melalui kesulitan-kesulitan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke tangan Kau dan juga ujian selama 1 minggu ini. Biarlah kami juga dapat mengerjakannya dengan bergembira. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Sampai minggu depan. Minggu depan kumpul ya. Kalau ini ya di email, ada email saya di situ. Pak Musa nggak difoto, Pak. Bukan fotonya Pak Musa biasanya. Oke, thank you. Enggak, minggu depan masih ada. Soalnya suaminya nggak datang, Bu. Nggak terfoto. Itu tripodnya. Kalau 5 pertanyaan 200 kata tuh jawaban apa incip-incip. 1 pertanyaan 200. Kalau bisa 300 ya alhamdulillah. Nggak boleh copy paste loh ya. Ketahuan. Loh, Mas, foto dulu katanya.